Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almas dengan NIM P272420241111. Di sini saya akan melakukan murojaah mengenai obat hormonal, obat saluran napas, dan obat kardiovaskuler dibantu dengan teman saya Dila. Nah, yang pertama, golongan obat hormonal adalah kelompok obat yang bekerja menyeimbangkan dan mengatur fungsi hormon tubuh. Yang pertama, golongan thyroid drugs, contohnya levotiroxin dan liothyronin. Obat ini digunakan untuk terapi hipotiroidisme, menggantikan hormon tiroid yang kurang. Efek sampingnya bisa berupa jantung berdebar, sesak napas, dan kelelahan ekstrim. Hati-hati karena levotiroxin dapat berinteraksi dengan antidepresan dan antikoagulan. Nah, untuk golongan yang kedua yaitu obat Kamu malah panjang kok. Oh iya. Nah, untuk obat yang kedua yaitu golongan kedua obat perangsang ovulasi sintesis seperti clomiphen dan letrozole. Fungsinya untuk merangsang ovulasi terutama pada wanita dengan PCOS atau gangguan kesuburan. Nah, untuk efek sampingnya yaitu sering muncul yaitu sakit kepala, hot flash, nyeri dada, dan gangguan penglihatan sementara. Nah, untuk selanjutnya somatostatin dan analognya seperti lanreotide dan It's okay. selanjutnya yaitu somatostatin dan analognya seperti lanreotide dan okleotida. Obat ini menekan sekresi hormon pertumbuhan, digunakan pada kondisi akromegali atau tumor endokrin. Efek sampingnya meliputi nyeri perut, pusing, kembung, dan gangguan kadar gula darah. Karena itu perlu pengawasan kadar gula darah selama terapi. Nah, untuk golongan berikutnya yaitu gonadotropin seperti HCG, FSH, menotropin, dan lutropin alfa. Obat ini berfungsi merangsang pematangan sel telur atau sperma dan digunakan untuk terapi infertilitas. Efek sampingnya bisa berupa nyeri perut bawah, kembung, bahkan sindrom hiperstimulasi ovarium. Kemudian ada organis GnRH, contohnya gonadorelin dan triptorelin. Fungsinya untuk terapi kanker prostat dan amenore. Efek sampingnya berupa ruam, pusing, dan reaksi alergi berat seperti anafilaksis. Anafilaksis maksudnya. Nah, masuk ke golongan estrogen, contohnya estradiol, estropipet, dan esterifiat estrogen. Obat ini digunakan untuk terapi pasca menopause dan menggunakan gangguan
Nah, obat ini digunakan untuk terapi pasca menopause dan gangguan menstruasi. Efek sampingnya berupa nyeri payudara, keputihan, resiko stroke, dan antibiotik seperti amoksisilin dapat menurunkan efektivitasnya. Berikutnya, kontraseptif hormonal seperti norgestrel, medroxyprogesterone, etinilestradiol, neterindron, dan levonorgestrel. Dan levonorgestrel fungsinya mencegah kehamilan dengan menghambat ovulasi. Efek samping yang umum yaitu mual, muntah, nyeri payudara, gangguan menstruasi, dan resiko pembekuan darah. Penggunaan bersamaan dengan obat TB, HIV, atau epilepsi dapat menurunkan efektivitas kontrasepsi. Lanjut ke androgen dan steroid anabolik seperti testosteron dan nandrolol. Obat ini digunakan untuk terapi hipogonadisme atau meningkatkan massa otot. Efek sampingnya berupa jerawat, hipertensi, pembesaran prostat, dan gangguan hati. Obat ini bisa berinteraksi dengan warfarin dan kortikosteroid. Nah, untuk golongan SERM atau Selective Androgen Receptor Selective Estrogen Receptor Modulator meliputi tamoxifen, raloxifen, ospemifen, dan toremifen yang digunakan untuk kanker payudara dan osteoporosis. Efek sampingnya berupa hot flash, nyeri sendi, serta resiko penggumpalan darah. Interaksinya bisa dengan jus grapefruit dan obat CYP3A4 inhibitor. Untuk prolaktin inhibitor seperti cabergolin dan bromokriptin fungsinya menurunkan kadar prolaktin yang berlebih, misalnya pada galaktorea atau infertilitas. Efek sampingnya adalah mual, pusing, dan tekanan darah rendah. Obat ini bisa berinteraksi dengan antipsikotik dan antibiotik makrolida. Nah, yang terakhir, progesteron reseptor modulator seperti ulipristal dan mifepristone. Obat ini digunakan sebagai kontrasepsi darurat dan penggugur kehamilan dini. Efek sampingnya berupa nyeri perut, mual, pendarahan, dan rasa lelah. Interaksi terjadi dengan obat seperti rifampicin dan ketoconazole. Nah, sekarang kita lanjut ke obat saluran pernapasan. Golongan pertama yaitu beta 2 blocker, beta 2 agonis kerja cepat atau SABA. Contohnya salbutamol dan terbutalin. Obat ini digunakan untuk mengatasi serangan asma akut. Dosis umum salbutamol adalah 4 mg 3-4 kali sehari. Efek sampingnya berupa gemetar, jantung berdebar, dan sakit kepala. Obat ini bisa berinteraksi dengan diuretik, beta blocker, dan antidepresan. Nah, untuk golongan kedua yaitu beta 2 agonis kerja panjang atau LABA. Contohnya salmeterol dan formoterol. Obat ini digunakan untuk pengobatan
pemeliharaan asma, dan PPOK. Dosis salmeterol biasanya 50 mikrogram 2 kali sehari, sedangkan formoterol 12 mikrogram tiap 12 jam. Efek sampingnya bisa nyeri dada, tremor, dan kadar kalium rendah. Hindari pemakaian bersamaan dengan antibiotik, makrolida, atau anti jamur seperti ketoconazole karena dapat menyebabkan gangguan jantung. Nah, jadi simpelnya tiroid mengatur hormonal tubuh, ovulasi, stimulat, bantu kesuburan, somatostatin, turunkan hormon pertumbuhan, gonadotropin, dan GnRH untuk reproduksi, estrogen dan kontraseptif untuk keseimbangan hormon wanita, androgen untuk pria, SERM untuk kanker payudara, prolaktin inhibitor turunkan hormon ASI, dan progesteron modulator untuk kontrasepsi darurat. Sedangkan untuk saluran pernapasan, salbutamol cepat, salmeterol lama. Selanjutnya obat kardiovaskular. Obat anti gagal jantung terdiri dari beberapa jadi golongan obat anti gagal jantung terdiri dari beberapa jenis yang bekerja meningkatkan kontraktilitas jantung atau mengatur keseimbangan cairan tubuh. Dopamine termasuk simpatomimetik inotropik yang diberikan secara intravena dengan dosis awal 0,5 hingga 1 mikrogram per kilogram per menit, dapat dinaikkan hingga 20 atau bahkan 40 mikrogram per kilogram per menit dengan efek samping mual, sakit kepala, dan resiko aritmia, terutama pada pasien sensitif terhadap sulfit. Dopamin juga merupakan inotropik yang diberikan melalui infus dengan dosis awal 2 hingga 5 mikrogram per kilogram per menit. Dapat dinaikkan sesuai kondisi hingga 50 mikrogram per kilogram per menit. Efek sampingnya antara lain adalah pusing, nyeri dada, sesak napas, dan reaksi alergi, serta tidak boleh digunakan bersamaan dengan MAO inhibitor. Hidroklotiazid termasuk diuretik tiazid yang membantu mengurangi retensi cairan, diminum dengan dosis 25 hingga 100 mg per hari. Efeknya bisa berupa pusing, ruam kulit, hipokalemia, dan sebaiknya tidak dikombinasikan dengan lithium atau NSAID karena meningkatkan resiko toksisitas. Sementara itu, digoxin merupakan glikosida jantung yang meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan menurunkan laju denyut dengan dosis awal 750 hingga 1.500 kg dan pemeliharaannya 125 hingga 250 mikrogram per hari. Tetapi perlu hati-hati terhadap tanda-tanda toksisitas seperti mual, muntah, aritmia, dan gangguan penglihatan. Nah, untuk golongan obat pada shock kardiogenik dan
sepsis mencakup inotropik serta agonis adrenergik yang bekerja meningkatkan kontraktilitas dan tekanan darah. Inaprinone merupakan inotropik fosfodiesterase inhibitor yang digunakan untuk gagal jantung kongesif dengan dosis awal 0,75 mg per 0,75 mg per kilogram intravena diikuti infus 5-10 mikrogram per kilogram per menit. Efeknya dapat berupa pusing, hipotensi, dan aritmia. Milrinone juga termasuk inotropik dengan efek vasodilator, diberikan dosis awal 50 mikrogram per kilogram selama 10 menit. Dilanjutkan infus 0,375 hingga 0,75 mikrogram per kilogram per menit. Namun, penggunaannya jangka panjang dapat meningkatkan risiko aritmia berat sehingga perlu pemantauan jantung terus-menerus. Epinefrin adalah agonis alfa dan beta adrenergik yang digunakan untuk keadaan darurat seperti anafilaksis dan shock kardiogenik dengan dosis 0,3 hingga 0,5 mg intramuskular atau subkutan di paha luar, dan dapat diulang setiap 5 hingga 10 menit. Efeknya meliputi jantung berdebar, tremor, pusing, dan mual. Sementara itu, norepinefrin digunakan untuk meningkatkan tekanan darah pada syok berat dengan dosis 8-12 mikrogram per menit. Dan efek sampingnya dapat berupa nyeri dada, pusing, serta denyut jantung tidak teratur. Obat ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan inhibitor MAO dan antidepresan trisiklik karena dapat menyebabkan hipertensi berat. Semua obat ini memerlukan pemantauan ketat terhadap tekanan darah, denyut jantung, dan kondisi pasien selama terapi berlangsung untuk mencegah komplikasi yang fatal. Nah, untuk golongan obat antiaritmia dan antihipertensi terdiri dari beberapa jenis utama. Propranolol termasuk beta blocker non-selektif yang menurunkan tekanan darah dan irama jantung dengan dosis umum 40 mg 2 kali sehari. Efeknya meliputi sering pusing, lemas, dan denyut lambat, sehingga perlu hati-hati pada penderita asma. Amlodipin, penghambat kanal kalsium, bekerja melepaskan pembuluh darah dengan dosis 5 hingga 10 mg per hari. Efeknya berupa kaki bengkak, pusing, wajah kemerahan. Nah, untuk verapamil, penghambat kalsium dihidropiridin, digunakan untuk aritmia dan hipertensi dengan dosis sekitar 80 mg 3 kali sehari. Namun, harus dihindari pada pasien gagal jantung dan tidak boleh dikombinasikan dengan beta blocker. Captopril merupakan ACE inhibitor yang menurunkan tekanan darah dan membantu kerja jantung dengan dosis 12,5 hingga 25 mg 2 kali sehari. Efek sampingnya bisa batuk kering, pusing, dan
peningkatan kalium. Sementara itu, losartan termasuk penghambat reseptor angiotensin II atau ARP yang juga berfungsi menurunkan tekanan darah dan melindungi ginjal. Dengan dosis 50 hingga 100 mg per hari, efeknya bisa pusing, kadar kalium meningkat. Nah, semua obat ini perlu digunakan dengan pengawasan dokter karena dapat berinteraksi yang bekerja menyeimbangkan dan mengatur fungsi hormon tubuh. Yang pertama, golongan thyroid drugs, contohnya levotiroxin dan liothyronin. Obat ini digunakan untuk terapi hipotiroidisme, menggantikan hormon tiroid yang kurang. Efek sampingnya bisa berupa jantung berdebar, sesak napas, dan kelelahan ekstrim. Hati-hati karena levotiroxin dapat berinteraksi dengan antidepresan dan antikoagulan. Nah, untuk golongan yang kedua yaitu obat Kamu malah panjang kok. Oh iya. Nah, untuk obat yang kedua yaitu golongan kedua, obat perangsang ovulasi sintesis seperti clomiphen dan letrozole. Fungsinya untuk merangsang ovulasi, terutama pada wanita dengan PCOS atau gangguan kesuburan. Nah, untuk efek sampingnya yaitu sering muncul yaitu sakit kepala, hot flash, nyeri dada, dan gangguan penglihatan sementara. Nah, untuk selanjutnya somatostatin dan analognya seperti lanreotide dan It's okay. selanjutnya yaitu somatostatin dan analognya seperti lanreotide dan okleotida. Obat ini menekan sekresi hormon pertumbuhan, digunakan pada kondisi akromegali atau tumor endokrin. Efek sampingnya meliputi nyeri perut, pusing, kembung, dan gangguan kadar gula darah. Karena itu perlu pengawasan kadar gula darah selama terapi. Nah, untuk golongan berikutnya yaitu gonadotropin seperti HCG, FSH, menotropin, dan lutropin alfa. Obat ini berfungsi merangsang pematangan sel telur atau sperma dan digunakan untuk terapi infertilitas. Efek sampingnya bisa berupa nyeri perut bawah, kembung, bahkan sindrom hiperstimulasi ovarium. Kemudian ada agonis GnRH, contohnya gonadorelin dan triptorelin. Fungsinya untuk terapi kanker prostat dan amenore. Efek sampingnya berupa ruam, pusing, dan reaksi alergi berat seperti anafilaksis. Anafilaksis maksudnya. Nah, masuk ke golongan estrogen, contohnya estradiol, estropipet, dan esterifiat estrogen. Obat ini digunakan untuk terapi pasca menopause dan menggunakan dari gangguan
Nah, obat ini digunakan untuk terapi pasca menopause dan gangguan menstruasi. Efek sampingnya berupa nyeri payudara, keputihan, resiko stroke, dan antibiotik seperti amoksisilin dapat menurunkan efektivitasnya. Berikutnya, kontraseptif hormonal seperti norgestrel, medroxyprogesterone, etinilestradiol, neterindron, dan levonorgestrel. Dan levonorgestrel fungsinya mencegah kehamilan dengan menghambat ovulasi. Efek samping yang umum yaitu mual, muntah, nyeri payudara, gangguan menstruasi, dan resiko pembekuan darah. Penggunaan bersamaan dengan obat TB, HIV, atau epilepsi dapat menurunkan efektivitas kontrasepsi. Lanjut ke androgen dan steroid anabolik seperti testosteron dan nandrolol. Obat ini digunakan untuk terapi hipogonadisme atau meningkatkan massa otot. Efek sampingnya berupa jerawat, hipertensi, pembesaran prostat, dan gangguan hati. Obat ini bisa berinteraksi dengan warfarin dan kortikosteroid. Nah, untuk golongan SERM atau Selective Androgen Receptor Selective Estrogen Receptor Modulator meliputi tamoxifen, raloxifen, ospemifen, dan toremifen yang digunakan untuk kanker payudara dan osteoporosis. Efek sampingnya berupa hot flash, nyeri sendi, serta resiko penggumpalan darah. Interaksinya bisa dengan jus grapefruit dan obat CYP3A4 inhibitor. Untuk prolaktin inhibitor seperti cabergolin dan bromokriptin fungsinya menurunkan kadar prolaktin yang berlebih, misalnya pada galaktorea atau infertilitas. Efek sampingnya adalah mual, pusing, dan tekanan darah rendah. Obat ini bisa berinteraksi dengan antipsikotik dan antibiotik makrolida. Nah, yang terakhir, progesteron reseptor modulator seperti ulipristal dan mifepristone. Obat ini digunakan sebagai kontrasepsi darurat dan penggugur kehamilan dini. Efek sampingnya berupa nyeri perut, mual, pendarahan, dan rasa lelah. Interaksi terjadi dengan obat seperti rifampicin dan ketoconazole. Nah, sekarang kita lanjut ke obat saluran pernapasan. Golongan pertama yaitu beta 2 blocker, beta 2 agonis kerja cepat atau SABA. Contohnya salbutamol dan terbutalin. Obat ini digunakan untuk mengatasi serangan asma akut. Dosis umum salbutamol adalah 4 mg 3-4 kali sehari. Efek sampingnya berupa gemetar, jantung berdebar, dan sakit kepala. Obat ini bisa berinteraksi dengan diuretik, beta blocker, dan antidepresan. Nah, untuk golongan kedua yaitu beta 2 agonis kerja panjang atau LABA. Contohnya salmeterol dan
formoterol. Obat ini digunakan untuk pengobatan pemeliharaan asma dan PPOK. Dosis salmeterol biasanya 50 mikrogram 2 kali sehari, sedangkan formoterol 12 mikrogram tiap 12 jam. Efek sampingnya bisa nyeri dada, tremor, dan kadar kalium rendah. Hindari pemakaian bersamaan dengan antibiotik, makrolida, atau anti jamur seperti ketokonazol karena dapat menyebabkan gangguan jantung. Nah, jadi simpelnya tiroid mengatur hormonal tubuh, ovulasi, stimulat, bantu kesuburan, somatostatin, turunkan hormon pertumbuhan, gonadotropin, dan GnRH untuk reproduksi, estrogen dan kontraseptif untuk keseimbangan hormon wanita, androgen untuk pria, SERM untuk kanker payudara, prolaktin inhibitor turunkan hormon ASI, dan progesteron modulator untuk kontrasepsi darurat. Sedangkan untuk saluran pernapasan, salbutamol cepat, salmeterol lama. Selanjutnya obat kardiovaskular. Obat anti gagal jantung terdiri dari beberapa golongan obat anti gagal jantung terdiri dari beberapa jenis yang bekerja meningkatkan kontraktilitas jantung atau mengatur keseimbangan cairan tubuh. Dopamine termasuk simpatomimetik inotropik yang diberikan secara intravena dengan dosis awal 0,5 hingga 1 mikrogram per kilogram per menit, dapat dinaikkan hingga 20 atau bahkan 40 mikrogram per kilogram per menit dengan efek samping mual, sakit kepala, dan resiko aritmia, terutama pada pasien sensitif terhadap sulfit. Dopamin juga merupakan inotropik yang diberikan melalui infus dengan dosis awal 2 hingga 5 mikrogram per kilogram per menit. Dapat dinaikkan sesuai kondisi hingga 50 mikrogram per kilogram per menit. Efek sampingnya antara lain adalah pusing, nyeri dada, sesak napas, dan reaksi alergi, serta tidak boleh digunakan bersamaan dengan MAO inhibitor. Hidroklotiazid termasuk diuretik tiazid yang membantu mengurangi retensi cairan, diminum dengan dosis 25 hingga 100 mg per hari. Efeknya bisa berupa pusing, ruam kulit, hipokalemia, dan sebaiknya tidak dikombinasikan dengan lithium atau NSAID karena meningkatkan resiko toksisitas. Sementara itu, digoxin merupakan glikosida jantung yang meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan menurunkan laju denyut dengan dosis awal 750 hingga 1.500 kg dan pemeliharaannya 125 hingga 250 mikrogram per hari. Tetapi perlu hati-hati terhadap tanda-tanda toksisitas seperti mual, muntah, aritmia, dan gangguan penglihatan. Nah, untuk golongan obat pada shock kardiogenik dan
Sepsis mencakup inotropik serta agonis adrenergik yang bekerja meningkatkan kontraktilitas dan tekanan darah. Inaprinone merupakan inotropik fosfodiesterase inhibitor yang digunakan untuk gagal jantung kongesif dengan dosis awal 0,75 mg per 0,75 mg per kilogram intravena diikuti infus 5-10 mikrogram per kilogram per menit. Efeknya dapat berupa pusing, hipotensi, dan aritmia. Milrinone juga termasuk inotropik dengan efek vasodilator, diberikan dosis awal 50 mikrogram per kilogram selama 10 menit. Dilanjutkan infus 0,375 hingga 0,75 mikrogram per kilogram per menit. Namun, penggunaannya jangka panjang dapat meningkatkan risiko aritmia berat sehingga perlu pemantauan jantung terus-menerus. Epinefrin adalah agonis alfa dan beta adrenergik yang digunakan untuk keadaan darurat seperti anafilaksis dan shock kardiogenik dengan dosis 0,3 hingga 0,5 mg intramuskular atau subkutan di paha luar, dan dapat diulang setiap 5 hingga 10 menit. Efeknya meliputi jantung berdebar, tremor, pusing, dan mual. Sementara itu, norepinefrin digunakan untuk meningkatkan tekanan darah pada syok berat dengan dosis 8-12 mikrogram per menit. Dan efek sampingnya dapat berupa nyeri dada, pusing, serta denyut jantung tidak teratur. Obat ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan inhibitor MAO dan antidepresan trisiklik karena dapat menyebabkan hipertensi berat. Semua obat ini memerlukan pemantauan ketat terhadap tekanan darah, denyut jantung, dan kondisi pasien selama terapi berlangsung untuk mencegah komplikasi yang fatal. Nah, untuk golongan obat antiaritmia dan antihipertensi terdiri dari beberapa jenis utama. Propranolol termasuk beta blocker non-selektif yang menurunkan tekanan darah dan irama jantung dengan dosis umum 40 mg 2 kali sehari. Efeknya meliputi sering pusing, lemas, dan denyut lambat, sehingga perlu hati-hati pada penderita asma. Amlodipin, penghambat kanal kalsium, bekerja melepaskan pembuluh darah dengan dosis 5 hingga 10 mg per hari. Efeknya berupa kaki bengkak, pusing, wajah kemerahan. Nah, untuk verapamil, penghambat kalsium dihidropiridin, digunakan untuk aritmia dan hipertensi dengan dosis sekitar 80 mg 3 kali sehari. Namun, harus dihindari pada pasien gagal jantung dan tidak boleh dikombinasikan dengan beta blocker. Captopril merupakan AC inhibitor yang menurunkan tekanan darah dan membantu kerja jantung dengan dosis 12,5 hingga 25 mg 2 kali sehari. Efek sampingnya bisa batuk kering, pusing, dan
peningkatan kalium. Sementara itu, losartan termasuk penghambat reseptor angiotensin 2 atau ARB yang juga berfungsi menurunkan tekanan darah dan melindungi ginjal. Dengan dosis 50 hingga 100 mg per hari, efeknya bisa pusing, kadar kalium meningkat. Nah, semua obat ini perlu digunakan dengan pengawasan dokter karena dapat berinteraksi dengan NSAID, suplemen kalium, atau obat jantung lainnya. Yang kurang, efek sampingnya bisa berupa jantung berdebar, sesak napas, dan kelelahan ekstrim. Hati-hati karena levotirosin dapat berinteraksi dengan antidepresan dan antikoagulan. Nah, untuk golongan yang kedua yaitu obat Kamu malah panjang kok. Oh iya. Nah, untuk obat yang kedua yaitu golongan kedua obat perangsang ovulasi sintesis seperti clomiphen dan letrozole. Fungsinya untuk merangsang ovulasi terutama pada wanita dengan PCOS atau gangguan kesuburan. Nah, untuk efek sampingnya yaitu sering muncul yaitu sakit kepala, hot flash, nyeri dada, dan gangguan penglihatan sementara. Nah, untuk selanjutnya somatostatin dan analognya seperti lanreotide dan It's okay. selanjutnya yaitu somatostatin dan analognya seperti lanreotide dan okleotida. Obat ini menekan sekresi hormon pertumbuhan, digunakan pada kondisi akromegali atau tumor endokrin. Efek sampingnya meliputi nyeri perut, pusing, kembung, dan gangguan kadar gula darah. Karena itu perlu pengawasan kadar gula darah selama terapi. Nah, untuk golongan berikutnya yaitu gonadotropin seperti HCG, FSH, menotropin, dan lutropin alfa. Obat ini berfungsi merangsang pematangan sel telur atau sperma dan digunakan untuk terapi infertilitas. Efek sampingnya bisa berupa nyeri perut bawah, kembung, bahkan sindrom hiperstimulasi ovarium. Kemudian ada organisme GnRH, contohnya gonadorelin dan triptorelin. Fungsinya untuk terapi kanker prostat dan amenore. Efek sampingnya berupa ruam, pusing, dan reaksi alergi berat seperti anafilaksis. Anafilaksis maksudnya. Nah, masuk ke golongan estrogen, contohnya estradiol, estropipet, dan esterifiat estrogen. Obat ini digunakan untuk terapi pasca menopause dan menggunakan gangguan. Nah, obat ini digunakan untuk terapi pasca menopause dan gangguan menstruasi. Efek sampingnya berupa nyeri payudara, keputihan, resiko stroke, dan
Antibiotik seperti amoksisilin dapat menurunkan efektivitasnya. Berikutnya, kontraseptif hormonal seperti norgestrel, medroxyprogesterone, etinilestradiol, neterindron, dan levonorgestrel. Dan levonorgestrel fungsinya mencegah kehamilan dengan menghambat ovulasi. Efek samping yang umum yaitu mual, muntah, nyeri payudara, gangguan menstruasi, dan resiko pembekuan darah. Penggunaan bersamaan dengan obat TB, HIV, atau epilepsi dapat menurunkan efektivitas kontrasepsi. Lanjut ke androgen dan steroid anabolik seperti testosteron dan nandrolol. Obat ini digunakan untuk terapi hipogonadisme atau meningkatkan massa otot. Efek sampingnya berupa jerawat, hipertensi, pembesaran prostat, dan gangguan hati. Obat ini bisa berinteraksi dengan warfarin dan kortikosteroid. Nah, untuk golongan SERM atau Selective Androgen Estrogen Receptor Modulator meliputi tamoxifen, raloxifen, ospemifen, dan toremifen yang digunakan untuk kanker payudara dan osteoporosis. Efek sampingnya berupa hot flash, nyeri sendi, serta resiko penggumpalan darah. Interaksinya bisa dengan jus grapefruit dan obat CYP3A4 inhibitor. Untuk prolaktin inhibitor seperti cabergolin dan bromokriptin fungsinya menurunkan kadar prolaktin yang berlebih, misalnya pada galaktorea atau infertilitas. Efek sampingnya adalah mual, pusing, dan tekanan darah rendah. Obat ini bisa berinteraksi dengan antipsikotik dan antibiotik makrolida. Nah, yang terakhir, progesteron reseptor modulator seperti ulipristal dan mifepristone. Obat ini digunakan sebagai kontrasepsi darurat dan penggugur kehamilan dini. Efek sampingnya berupa nyeri perut, mual, pendarahan, dan rasa lelah. Interaksi terjadi dengan obat seperti rifampicin dan ketoconazole. Nah, sekarang kita lanjut ke obat saluran pernapasan. Golongan pertama yaitu beta 2 blocker, beta 2 agonis kerja cepat atau SABA. Contohnya salbutamol dan terbutalin. Obat ini digunakan untuk mengatasi serangan asma akut. Dosis umum salbutamol adalah 4 mg 3-4 kali sehari. Efek sampingnya berupa gemetar, jantung berdebar, dan sakit kepala. Obat ini bisa berinteraksi dengan diuretik, beta blocker, dan antidepresan. Nah, untuk golongan kedua yaitu beta 2 agonis kerja panjang atau LABA. Contohnya salmeterol dan formoterol. Obat ini digunakan untuk pengobatan pemeliharaan asma dan PPOK. Dosis salmeterol biasanya 50 mikrogram 2 kali sehari, sedangkan
formoterol 12 mikrogram tiap 12 jam. Efek sampingnya bisa nyeri dada, tremor, dan kadar kalium rendah. Hindari pemakaian bersamaan dengan antibiotik, makrolida, atau anti jamur seperti ketokonazol karena dapat menyebabkan gangguan jantung. Nah, jadi simpelnya tiroid mengatur hormonal tubuh, ovulasi, stimulat, bantu kesuburan, somatostatin, turunkan hormon pertumbuhan, gonadotropin, dan GnRH untuk reproduksi, estrogen dan kontraseptif untuk keseimbangan hormon wanita, androgen untuk pria, SERM untuk kanker payudara, prolaktin inhibitor turunkan hormon ASI, dan progesteron modulator untuk kontrasepsi darurat. Sedangkan untuk saluran pernapasan, salbutamol cepat, salmeterol lama. Selanjutnya obat kardiovaskular, obat anti gagal jantung terdiri dari golongan obat anti gagal jantung terdiri dari beberapa jenis yang bekerja meningkatkan kontraktilitas jantung atau mengatur keseimbangan cairan tubuh. Dopamine termasuk simptomimetik inotropik yang diberikan secara intravena. Dengan dosis awal 0,5 hingga 1 mikrogram per kilogram per menit, dapat dinaikkan hingga 20 atau bahkan 40 mikrogram per kilogram per menit dengan efek samping mual, sakit kepala, dan resiko aritmia, terutama pada pasien sensitif terhadap sulfit. Dopamin juga merupakan inotropik yang diberikan melalui infus dengan dosis awal 2 hingga 5 mikrogram per kilogram per menit. Dapat dinaikkan sesuai kondisi hingga 50 mikrogram per kilogram per menit. Efek sampingnya antara lain adalah pusing, nyeri dada, sesak napas, dan reaksi alergi, serta tidak boleh digunakan bersamaan dengan MAO inhibitor. Hidroklotiazid termasuk diuretik tiazid yang membantu mengurangi retensi cairan, diminum dengan dosis 25 hingga 100 mg per hari. Efeknya bisa berupa pusing, ruam kulit, hipokalemia, dan sebaiknya tidak dikombinasikan dengan lithium atau NSAID karena meningkatkan resiko toksisitas. Sementara itu, digoxin merupakan glikosida jantung yang meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan menurunkan laju denyut. Dengan dosis awal 750 hingga 1.500 kg dan pemeliharaannya 125 hingga 250 mikrogram per hari. Tetapi perlu hati-hati terhadap tanda-tanda toksisitas seperti mual, muntah, aritmia, dan gangguan penglihatan. Nah, untuk golongan obat pada shock kardiogenik dan sepsis mencakup inotropik serta agonis adrenergik yang bekerja meningkatkan kontraktilitas dan tekanan darah,
in, inaprinone merupakan inotropik fosfodiesterase inhibitor yang digunakan untuk gagal jantung kongesif dengan dosis awal 0,75 mg per 0,75 mg per kilogram intravena diikuti infus 5-10 mikrogram per kilogram per menit. Efeknya dapat berupa pusing, hipotensi, dan aritmia. Milrinone juga termasuk inotropik dengan efek vasodilator, diberikan dosis awal 50 mikrogram per kilogram selama 10 menit. Dilanjutkan infus 0,375 hingga 0,75 mikrogram per kilogram per menit. Namun, penggunaannya jangka panjang dapat meningkatkan risiko aritmia berat sehingga perlu pemantauan jantung terus-menerus. Epinefrin adalah agonis alfa dan beta adrenergik yang digunakan untuk keadaan darurat seperti anafilaksis dan shock kardiogenik dengan dosis 0,3 hingga 0,5 mg intramuskular atau subkutan di paha luar, dan dapat diulang setiap 5 hingga 10 menit. Efeknya meliputi jantung berdebar, tremor, pusing, dan mual. Sementara itu, norepinefrin digunakan untuk meningkatkan tekanan darah pada syok berat dengan dosis 8-12 mikrogram per menit. Dan efek sampingnya dapat berupa nyeri dada, pusing, serta denyut jantung tidak teratur. Obat ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan inhibitor MAO dan antidepresan trisiklik karena dapat menyebabkan hipertensi berat. Semua obat ini memerlukan pemantauan ketat terhadap tekanan darah, denyut jantung, dan kondisi pasien selama terapi berlangsung untuk mencegah komplikasi yang fatal. Nah, untuk golongan obat antiaritmia dan antihipertensi terdiri dari beberapa jenis utama. Propranolol termasuk beta blocker non-selektif yang menurunkan tekanan darah dan irama jantung dengan dosis umum 40 mg 2 kali sehari. Efeknya meliputi sering pusing, lemas, dan denyut lambat, sehingga perlu hati-hati pada penderita asma. Amlodipin, penghambat kanal kalsium, bekerja melepaskan pembuluh darah dengan dosis 5 hingga 10 mg per hari. Efeknya berupa kaki bengkak, pusing, wajah kemerahan. Nah, untuk verapamil, penghambat kalsium dihidropiridin, digunakan untuk aritmia dan hipertensi dengan dosis sekitar 80 mg 3 kali sehari. Namun, harus dihindari pada pasien gagal jantung dan tidak boleh dikombinasikan dengan beta blocker. Captopril merupakan ACE inhibitor yang menurunkan tekanan darah dan membantu kerja jantung dengan dosis 12,5 hingga 25 mg 2 kali sehari. Efek sampingnya bisa batuk kering, pusing, dan peningkatan kalium. Sementara itu, losartan termasuk penghambat reseptor angiotensin II atau ARB yang juga berfungsi menurunkan tekanan darah dan melindungi ginjal.
dengan dosis 50 hingga 100 mg per hari. Efeknya bisa pusing, kadar kalium meningkat. Nah, semua obat ini perlu digunakan dengan pengawasan dokter karena dapat berinteraksi dengan NSAID, suplemen kalium atau obat jantung lainnya. Nah, sekian murojaah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.